warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dimanapun kita saat ini berada. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Saini, NIM 2002012. Perkenalkan, nama saya Wandajir Alpransa, NIM 202045. Perkenalkan, nama saya Nopal Sujaya, NIM 200202. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah, NIM 200240. Perkenalkan, nama saya Sultan Tanjung, NIM 2002042. Saya akan menyampaikan kerja kelompok dari kelompok ini, yaitu tentang analisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan satu indikator keberhasilan suatu pembangunan. Keberhasilan perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat dan bertambah kemakmuran masyarakat itu bertingkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari ekonomi makro. Hal ini didasari oleh 3 alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas. Perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi kegiatan ekonomi tersebut. Ketiga, usaha atau income redistribution akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi tinggi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian pembangunan ekonomi? 2. Bagaimana pembangunan ekonomi di Indonesia? 3. Apa pengertian dari pusat pertumbuhan ekonomi? 4. Bagaimana pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 5. Bagaimana pusat pertumbuhan ekonomi di Simalungun? C. Tujuannya. 1. Untuk mengetahui arti pembangunan ekonomi. 2. Untuk mengetahui arti peran pusat pertumbuhan ekonomi. 5. Untuk mengetahui ekonomi di Simalungun. Pembahasan. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Pada awalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari adanya kenaikan pendapatan nasional. B. Pusat pertumbuhan. Ketidakhomogenannya wilayah dalam suatu daerah, penduduk, iklim, cuaca, bahkan fasilitas sosial dan ekonomi menyebabkan adanya daerah nodal dan spasial. Pada daerah nodal biasanya lebih cepat bertumbuh daripada wilayah belakangnya dikarenakan daerah nodal memiliki keuntungan aglomerasi ekonomi dan distribusi produk. Pusat pertumbuhan di Indonesia dapat ditunjukkan dari tabel tersebut. D. Pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Kecamatan Siantar sebagai kecamatan pusat memiliki daerah hinterland, yaitu Kecamatan Gunung Malela, Gunung Maligas, dan Jawa Maharaja dan Dambi. Dari keempat kecamatan hinterlandnya, Kecamatan Gunung Malela merupakan daerah yang paling kuat hubungannya dengan Kecamatan Siantar. Dapat dilihat dari nilai yang paling tinggi dari 3 kecamatan lainnya. Kesimpulan, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya wilayah yaitu pusat pertumbuhan antara lain sebagai berikut.
faktor alam, yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, cuaca, iklim, rawa-rawa, dan kesuburan tanah. Faktor ekonominya, perbedaan kebutuhan antara tempat yang satu dengan yang lain. Faktor industri, kebutuhan tenaga kerja, tempat tinggal, dan peralatan rumah. Faktor sosial, pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Saran, semoga makalah ini dapat membantu para pembaca dan juga penulis untuk mengetahui wilayah pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.